الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini tanggal yang ke-13 di bulan Rabiul Awal, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu tempat yang penuh barakah ini dalam rangka menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan kemudahan jalan menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, ada suatu kaidah yang kaidah ini diambil dari berbagai ayat maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah itu berbunyi, Inna 'idhamal jazai ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran itu tergantung dengan perjuangan atau tantangannya. Maksud dari kaidah ini ialah apabila seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar tantangan yang ia hadapi, maka semakin besar pula ganjaran yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, seperti keadaan kita pada malam hari ini, walaupun hujan, dingin, akan tetapi kita mampu berangkat menuju masjidnya Allah dalam rangka menuntut ilmu. Tentu ini ganjarannya lebih besar dibandingkan ketika tidak hujan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah dalam hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul 'alim alladhi yu'allimu an-nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamathalis siraji yudhi'u lin-nasi wa yahriku nafsahu." Perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, akan tetapi ia melupakan dirinya sendiri, maka itu bagaikan sebuah lentera yang ia menerangi untuk orang lain. Lentera itu membakar dirinya sendiri. Sehingga hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, yang dinamakan alim bukan sekedar orang yang hafal ilmu fikih, hafal banyak hadis, hafal Al-Quran, maupun ilmunya banyak. Akan tetapi sedikitnya ilmu yang kita miliki itu menunjukkan kita sebagai seorang alim yang dengan ilmu sekecil apapun yang kita miliki, maka kita wajib menyampaikannya kepada orang lain. Apabila ilmu itu telah kita sampaikan kepada orang lain, akan tetapi kita tidak mampu mengamalkannya, melupakan diri kita sendiri atas apa yang kita sampaikan kepada orang lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan itu bagaikan sebuah lentera yang dia bermanfaat untuk orang lain, menerangi orang lain, akan tetapi dia membakar dirinya sendiri. Sehingga hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, ilmu yang kita miliki, zakatnya adalah disampaikan dan diamalkan. Akan tetapi ilmu yang dimiliki oleh seorang manusia apabila tidak diamalkan, maka ilmu itu
bagaikan bumerang untuknya yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan memintainya pertanggungjawaban di akhiratnya kelak. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada malam hari ini seperti pertemuan kita sebelumnya beberapa bulan yang lalu, saya masih ingat di bulan Juni, yaitu yang akan kita bahas masih sama mengenai tafsirun maudhu'i, tafsir yang berkaitan tentang suatu tema tertentu. Ketika kita berbicara mengenai tafsirun maudhu'i, tafsir tentang suatu tema, bisa jadi kita ambil satu ayat penuh, ataupun satu surat penuh, ataupun kita ambil satu ayat dari setiap surat yang sesuai dengan tema kita. InsyaAllah tema yang akan kita ambil pada malam hari ini ialah asbab as-sa'adah, sebab mendapatkan kebahagiaan. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti dia menginginkan kehidupannya berbahagia, jauh dari kesulitan, jauh dari kesengsaraan, jauh dari kesedihan. Maunya hidupnya itu lancar, berhasil, senang, sukses, kaya, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu Al-Quran ini merupakan suatu kitab yang lengkap. Tidak ada suatu masalah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskannya di dalam Al-Quran. Ada suatu kisah mengenai kelengkapan Al-Quran. Suatu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sedang berbicara di hadapan kaum muslimin mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup yang telah lengkap isinya. Kemudian ada salah seorang dari mereka yang bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apabila engkau katakan Al-Quran itu lengkap, menjelaskan semua aspek kehidupan, maka apakah Al-Quran bisa mengajarkan kepada kami tata cara membuat roti? Ada nggak cara membuat roti dalam Al-Quran?" Kira-kira jawabannya bagaimana? Ada tidak dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tata cara membuat roti? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjawabnya sambil tersenyum dengan mengatakan, "Na'am, fil Qur'ani tilkal ayah." Ada. Di Al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang bagaimana cara membuat roti. Kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada orang yang mengerti apabila kalian tidak mengerti. Sehingga kalau kalian ingin menanyakan tata cara membuat roti, tanyakan kepada ahli pembuat roti. Dan Al-Quran itu menjelaskan secara global, tidak merinci semua itu. Nah, ayat yang akan kita bawa pada malam hari ini insyaallah ta'ala, surat ini berada di juz yang ke-30. Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan surat ini dengan surat kebahagiaan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan surat ini dengan surat kebahagiaan? Karena dikala surat ini turun, surat Makkiyah, turun di kota Makkah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan siksaan dari orang kafir Quraisy. Dihina, dibilang pendusta, dibilang orang gila, dibilang tukang sihir, tukang syair, dan yang lain sebagainya, yang semua itu suatu ketika dapat pula menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih hati. Sehingga pada saat seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala merasa perlu untuk menghibur kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah surat yang diberi nama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surat Al-Insyirah, atau di sebagian mushaf disebutkan surat ini dengan nama Asy-Syarh. Insyaallah kita semua telah hafal surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika
farghab. Dari ayat ini hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, apabila kita mengambil intisari dari surat ini, ialah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah, hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang dihadapi oleh Rasulullah. Sehingga surat ini dinamai dengan surat Al-Insyirah, yang artinya ialah kelapangan atau kelapangan dada. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kurang lebih ada 9 atau 10 kunci-kunci kebahagiaan. Apabila seorang manusia mampu mengamalkannya di dunianya ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin kebahagiaannya di dunia, keselamatannya di alam kubur, dan kebahagiaan juga kesehatannya di yaumil qiyamah. Yang pertama hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang pertama, alam nashrah, bukankah telah kami lapangkan. Dari ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada manusia bahwasannya kelapangan itu, kebahagiaan itu, as-sa'adah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah telah kami lapangkan. Kami di situ ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua sebagai kunci yang pertama untuk mendapatkan kebahagiaan, yang harus kita yakini pertama kali, dan ini adalah prinsip bahwa kebahagiaan itu mutlak diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu mencari kebahagiaan harus kepada Allah. Apabila kita mencari kebahagiaan kepada selain Allah, apabila kita mencari ketenangan kepada selain Allah, apabila kita mencari keberhasilan dan kesuksesan selain cara yang diajarkan oleh Allah, maka semua itu akan semakin menjadikan kita ini jauh dari kebahagiaan, keberhasilan, dan kesuksesan. Jadi itu yang pertama, kebahagiaan itu datangnya dari Allah. Sehingga dari ayat ini dapatlah kita fahami, apabila kita membuka surat An-Najm ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah, dialah satu-satunya adhaka, yang menjadikan seorang manusia tertawa, wa abka, dan menjadikan yang lainnya menangis. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat ini, dialah Allah satu-satunya yang menciptakan kebahagiaan dan kesedihan. Dan di dalam tafsir yang lainnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, dan dialah Allah yang menjadikan orang-orang itu tertawa ketika ia masuk ke dalam syurga, dan menjadikan yang lainnya menangis ketika ia masuk ke dalam neraka. Dari ayat ini jelas, di ayat ini diberikan dua penegasan. Wa annahu, anna itu taukid, penegasan, penguat. Dan sesungguhnya, hu, dia, yaitu Allah. Dan diulang lagi, huwa, dia. Di sini ada dua penegasan. Berarti yang dijelaskan di ayat di dalam surat An-Najm ini, satu-satunya yang bisa memberikan kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan, inna as-sa'adata makhluqun min makhluqatillah taala, yaj'aluhu fi qalbi man yasha' fayas'ad, wa yanzi'uhu min qalbi man yasha' fayasqa. Kebahagiaan itu, as-sa'adah, ialah salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah. Jadi kebahagiaan itu ciptaan dari
Allah. Yaj'aluhu fi qalbi man yasha. Yang kalaulah Allah menghendaki, kebahagiaan ini akan diberikan ke dalam hati seorang manusia. Fayas'ad, maka hasilnya dia akan berbahagia. Wa yanzi'uhu min qalbi man yasha, dan kalaulah Allah menghendaki, Allah akan mencabut yang namanya kebahagiaan itu dari hati seorang manusia. Maka hasilnya fayashqa, maka dia akan menjadi orang yang syaqi, orang yang bernasib jelek, orang yang tidak berbahagia. Nah, sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah, kunci kebahagiaan itu datangnya dari Allah, maka carilah kebahagiaan itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Yang kedua, di antara kunci-kunci kebahagiaan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini ialah alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan untukmu, di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dilapangkan oleh Allah adalah sadr, dada atau hati. Sehingga hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kebahagiaan itu letaknya bukan di akal kita. Akan tetapi kebahagiaan itu letaknya ada di dalam hati. Tidak harus menjadi orang yang pandai untuk kita bisa berbahagia. Tidak harus menjadi orang yang berpikir selalu serius untuk menjadi orang yang berbahagia. Orang yang tidak terlalu pandai juga bisa berbahagia. Karena letak kebahagiaan itu bukan ada di akal pikiran manusia, akan tetapi letak kebahagiaan itu ada di dalam sadrak, di dalam hati. Oleh sebab itu, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, wahai zat Allah yang selalu membolak-balikkan hati. Di dalam hadis dijelaskan hati manusia itu berada di antara jari-jari Allah, yang kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah mampu membolak-balikkannya kapan saja ia mampu, kapan saja Allah menghendakinya. Sehingga doa itu diajarkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Rasulullah, kemudian diajarkan kepada umatnya untuk memperhatikan tentang hati. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di dalam ketaatan kepadamu, yang selalu merubah hati manusia. Jadikanlah hatiku ini selalu pada ketaatan kepadamu di dalam agamamu. Karena memang semua itu letaknya di dalam hati. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam akan bersumpah, salah satu ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wa muqallibil qulub, demi Allah yang selalu membolak-balikkan hati. Nah, oleh sebab itu di dalam surat At-Taghabun juz yang ke-28, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Tidaklah terjadi suatu musibah kecuali dengan izin dari Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah ke dalam hatinya atau otaknya? Hatinya. Karena yang menggerakkan manusia adalah hati. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala fa inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh manusia itu ada yang namanya segumpal daging.
Kalaulah segumpal daging ini baik, maka seluruhnya akan menjadi baik. Kalaulah segumpal daging ini buruk, maka seluruhnya akan menjadi buruk. Apa segumpal daging itu? Otak atau hati? Hati. Nah, dari ayat yang tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Maksudnya apa ayat ini? Ayat ini menjelaskan musibah itu adalah suatu keniscayaan bagi orang-orang yang beriman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nah, akan tetapi apabila musibah ini terjadi dan yang mendapatkan musibah adalah orang yang beriman kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepada hatinya. Allah akan menggiring hati orang tersebut untuk mampu menjalani musibah ini dengan baik, bersabar, ridha, dan memohon pahala kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibahnya. Sehingga musibah atas izin Allah, apabila musibah itu terjadi kepada orang yang beriman, maka Allah akan menggerakkan hatinya supaya ia mampu menjalani musibah itu dengan baik. Sehingga yang kedua, kebahagiaan itu letaknya di dalam hati. Sehingga apabila kita ingin berbahagia, selain kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kebahagiaan itu datangnya dari Allah, maka yang kedua, perbaikilah hati. Karena dalam hati ini yang menggerakkan manusia untuk berbahagia, dan hati ini pula yang menjadikan manusia bersedih. Kemudian yang selanjutnya, hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kunci kebahagiaan yang ketiga yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, surat Al-Insyirah, ayat yang ketiga, ialah wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah turunkan darimu bebanmu. Maksudnya, ayat ini menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bebannya Rasulullah dalam menyampaikan risalah itu menjadi ringan. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Katsir dan para mufassirin yang lainnya juga menjelaskan bahwa makna dari ayat ini, wa wada'na 'anka wizrak, ialah dan telah kami hapuskan darimu dosa-dosamu. Sehingga hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, dosa itu ternyata mampu menghalangi manusia dari yang namanya kebahagiaan. Semakin banyak dosanya, maka semakin jauh dia dari kebahagiaan. Oleh sebab itu, ketika Allah Subhanahu wa taala akan menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah tekanan yang terjadi dari kaum kafir Quraisy, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa Rasulullah sehingga hatinya menjadi bersih. Ketika hati itu telah menjadi bersih, maka pemiliknya akan berbahagia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang manusia apabila ia berdosa, maka akan diberikan satu titik hitam di dalam hatinya. Semakin banyak dosanya, semakin banyak titiknya, sampai akhirnya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sehingga hatinya akan tertutup dengan titik dosa yang berwarna hitam. Ketika hati telah menjadi hitam karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh pemilik hati tersebut, maka hati ini akan jauh dari Allah. Dan hati yang jauh dari Allah kira-kira bisa berbahagia atau tidak? Hati yang jauh dari Allah tidak akan mampu berbahagia. Karena telah kita sebutkan di awal tadi, kebahagiaan itu datangnya dari Allah. Sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah, kunci yang ketiga untuk mendapatkan kebahagiaan, bersihkanlah hati Anda dari dosa. Bagaimana caranya? Bertaubat kepada Allah, memperbanyak membaca istighfar,
dan melakukan hal-hal yang mampu menghapuskan dosa, melangkahkan kaki menuju masjid, berwudu dengan sempurna, musibah-musibah yang mampu menghapuskan dan menggugurkan dosa. Dengan hal-hal itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kita, menghapuskan dosa dan kesalahan kita, sehingga hati akan kembali bersih. Ketika hati itu telah bersih, maka pemiliknya akan berbahagia. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, saya kasih satu contoh. Apabila kita berada di siang hari yang sangat panas, dalam keadaan aktivitas yang sangat, kemudian kita merasa haus. Apabila seorang manusia di siang hari yang sangat panas dengan aktivitasnya yang padat dan ia merasa kehausan yang amat sangat, yang diinginkannya adalah segelas air yang segar. Sekarang pertanyaannya, gelas yang berisi air yang segar itu adalah hatinya manusia. Ketika air itu masih bersih dan diminum oleh orang-orang yang sedang kehausan, maka ia akan merasakan kesegaran dan kepuasan. Akan tetapi hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, apabila air yang berada di hadapan orang yang sedang kehausan itu diberikan setitik nila, diberikan setitik racun yang akan merusak dan mengotori air itu, kira-kira apa yang akan terjadi pada rasa air itu? Tidak akan menyegarkan, tidak akan enak rasanya, dan tentu orang yang kehausan tidak akan mampu dan tidak akan mau meminumnya. Karena apa? Karena ia telah tahu bahwa air itu telah tercampur dengan noda. Sekarang marilah kita bayangkan apabila air itu adalah hati kita. Dosa adalah titikan-titikan noda yang masuk ke dalam air itu. Apakah kira-kira hati yang telah mendapatkan titikan-titikan noda itu, apakah dia bisa merasakan nikmatnya salat? Apakah ia bisa merasakan nikmatnya berdiri di malam hari untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala? Apakah ia mampu merasakan nikmatnya berkumpul dengan orang yang beriman? Ketika hati telah tercampur dengan noda, itu bagaikan minuman yang telah tercampur dengan racun yang tidak ada orang lagi yang mau meminumnya. Sehingga yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang keempat, bersihkanlah hati anda dari dosa dengan bertaubat kepada Allah, memperbanyak membaca istighfar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala niscaya akan mengampuni dosa anda, menjadikan hati anda kembali bersih, dan memberikan kebahagiaan itu kepada orang-orang yang hatinya bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sanadnya sahih, "Man lazimal istighfara," barang siapa yang selalu melazimkan membaca istighfar, "Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja." Ham artinya ialah kesedihan, kesusahan, beban hidup. Itu namanya ham. Sehingga ada doa yang doa berbunyi, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan." Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang selalu melazimkan membaca istighfar, Allah akan menjadikan kesedihannya faraja, diganti dengan kelapangan, kemudahan, kebahagiaan. Dengan far. Apa hubungan antara istighfar dengan kebahagiaan? Karena orang yang selalu beristighfar, Allah akan mencabut titik-titik hitam dari hatinya. Ketika hatinya telah bersih, maka kebahagiaan akan diberikan oleh Allah kepadanya. Wa min kulli dhiqin makhraja. Kesempitannya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak pernah ia sangka. Kalau kita bicara rezeki, jangan hanya yang kita pikirkan adalah materi. Rezeki itu ada termasuk di dalamnya kebahagiaan.
Berapa banyak orang kaya yang tidak mampu membeli kebahagiaan, padahal ia memiliki materi, sehingga rizki itu tidak selalu berupa materi. Ketenangan itu adalah rizki, tumaknina. Sakinah di dalam keluarga itu adalah rizki. Al-aulad as-salihun, anak-anak yang salih itu adalah rizki. Yang semua itu tidak harus kita menjadi orang yang berlimpah materi untuk mendapatkan rizki yang seperti itu. Cukup dengan melazimkan diri membaca istighfar. Kemudian hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dosa di surat ini. Allazi anqadha dhahrak. Dosa-dosamu yang memberatkan punggungmu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan dosa itu sebagai suatu beban yang sangat berat. Sehingga di dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir yang mengajak kepada kekufuran. Wala yahmilunna asqalan wa asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim. Dan sesungguhnya mereka, orang-orang kafir yang mengajak kepada kekufuran, niscaya mereka akan menanggung beban yang sangat berat. Sukul, yang itu artinya ialah dosa. Akan tetapi Allah menggunakan istilah beban. Niscaya mereka akan menanggung beban, ditambah lagi dengan beban, dan ditambah lagi dengan beban. Maksudnya beban ini ialah dosa. Sehingga semakin banyak dosa yang ada pada diri manusia, akan semakin tidak nyaman ia berjalan di muka bumi ini. Akan semakin berat beban kehidupannya. Sehingga mafhumul mukhalafah, cara berpikir yang terbalik, apabila dosa itu memberatkan seorang manusia, berarti ketika ia telah bersih dari dosa-dosanya, hidupnya akan ringan. Orang yang hatinya itu bersih dari dosa, walaupun tidak ada seorang manusia pun yang bersih dari dosa kecuali al-anbiya, maka kehidupannya seakan-akan akan ringan. Berjalannya itu nyaman. Hidupannya itu jauh dari beban dan kesusahan. Karena apa? Karena orang-orang yang sedikit dosanya dan selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah, Allah hapuskan dosanya, Allah hilangkan titik hitam dari hatinya, Allah mencintainya. Dan ketika seorang hamba telah dicintai oleh Allah, apa yang ia inginkan pasti akan diberikan oleh Allah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai kunci kebahagiaan yang selanjutnya. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan telah kami angkat untukmu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyebutan namamu. Maksudnya, di dalam kitab tafsir, para ulama menjelaskan arti dari ditinggikannya penyebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dengan digabungkannya nama Rasulullah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika syahadat, ketika azan, ketika khutbah, ketika salat, ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita juga akan mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni sa'altullaha su'alan wadidtu an la as'alahu." Aku bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang suatu pertanyaan. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala suatu permintaan yang aku menyesal bertanya tentang itu. Aku berharap andaikan diriku tidak bertanya tentang itu kepada Allah. Pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disesali oleh Rasulullah, pertanyaan itu berbunyi, "Ya Allah, al-anbiya bli, para nabi-nabi sebelumku, telah engkau tinggikan mereka. Ada di antara mereka yang mampu menghidupkan orang yang mati. Ada yang mampu menundukkan angin. Ada yang engkau ajak berbicara.
ada yang engkau angkat menjadi kekasihmu Khalilullah Ibrahim. Kemudian apa untukku ya Allah? Bayangkan seorang Rasul, seorang yang paling mulia, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ternyata permintaannya itu disesali oleh Rasulullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawabnya, ala qad rafa'tu laka dzikrak. Wahai Muhammad, bukankah telah aku angkat namamu, telah aku angkat penyebutan namamu, yaitu disebutkannya dan disandingkannya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama namanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang semua ini tidak didapati oleh nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah, ditinggikannya penyebutan nama seseorang di kalangan manusia itu membahagiakan. Pertanyaannya ialah, kita dikenal oleh manusia sebagai orang yang baik atau dikenal oleh manusia sebagai orang yang buruk? Itu lebih membanggakan yang mana? Tentu yang pertama. Kita lebih suka kalau orang lain itu melihat kita sebagai orang. Kita suka kalau orang lain itu memandang anak-anak kita sebagai anak-anak yang salih. Kita akan suka ketika melihat istri kita sebagai istri yang salihah. Ditinggikannya penyebutan nama. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi ialah, janganlah menjadi orang baik untuk dikenal. Janganlah menjadi orang baik untuk disebut orang baik. Janganlah menjadi orang yang ahli ibadah untuk disebut orang yang ahli ibadah. Akan tetapi beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggerakkan hati-hati manusia mencintai Anda. Sehingga yang selanjutnya, kunci untuk mendapatkan kebahagiaan ialah menjadilah orang yang baik. Sehingga Anda akan dikenal di kalangan masyarakat sebagai orang yang ahli masjid, orang yang ahli tilawatil Quran, orang yang dermawan, orang yang alim, orang yang tawadhu. Sehingga Anda akan mendapatkan kebahagiaan walaupun bukan untuk itu Anda beribadah. Kemudian yang selanjutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan selanjutnya di dalam 2 ayat yang berturut-turut. Di sini ada 3 kunci kebahagiaan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di dalam 2 ayat ini ada 3 kunci kebahagiaan. Yang pertama, dari ayat ini kita patut fahami bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menciptakan kesulitan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan kemudahan bersamanya. Inna ma'al usri yusra. Sehingga dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kesulitan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan kemudahan. Itu yang pertama. Berbahagialah ketika Anda mendapatkan kesulitan, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kemudahan untuk Anda. Yang kedua, dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan fa'inna ma'a, bersama. Ma'a itu artinya bersama, menyertai. Berbeda dengan kata ba'da. Kalau ba'da itu artinya setelah. Sehingga yang patut kita fahami untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan dan kegelisahan yang berada di hati kita, fahamilah bahwa setiap kesulitan itu akan bersama dengan kemudahan, bukan datang setelahnya. Akan tetapi Allah katakan ma'a, bersama kesulitan ada kemudahan. Dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekatnya kemenangan, dekatnya kemudahan, dekatnya keberhasilan, dekatnya jalan keluar setelah adanya suatu permasalahan. Sehingga yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini adalah kata ma'a, bukan kata ba'da. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
dari dua ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, Allah tidak perlu mengulang. Karena apa? Allah mustahil berdusta. Allah mustahil mengingkari janjinya. Dan ketika Allah berfirman pasti benar. Ketika Allah berjanji pasti ditaati. Ketika Allah menjanjikan sesuatu pasti Allah akan memberikannya. Kepada ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih merasa perlu untuk mengulang ayat itu supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Rasulullah. Dan patut kita fahami bersama, hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, apabila sebuah ayat itu tidak dikhususkan untuk Rasulullah, baik itu dengan ayat yang lainnya maupun dengan hadis, maka ayat itu berlaku untuk Rasulullah dan juga berlaku untuk umatnya. Innallaha amaral mu'minina amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul. Sehingga apabila ada suatu ayat yang tidak mengkhususkan untuk Rasulullah, maka ayat ini juga berlaku untuk umatnya. Sehingga di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga merasa perlu menghibur kita semua. Karena seperti yang saya sebutkan di awal tadi, musibah itu merupakan keniscayaan bagi orang-orang yang beriman. Sehingga Allah ingin meringankan musibah itu dengan mengulang ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-usr, kesulitan, di situ ada alif dan lam. Al. Yang disebutkan oleh para ulama tafsir, alif lam di situ ialah alif lam li ma'rifah. Untuk menjelaskan bahwa itu satu. Sehingga al-usru apabila ada alnya yang bermakna kesulitan, walaupun diulang berkali-kali, itu tetap kesulitan yang sama. Satu kesulitan. Akan tetapi ketika Allah berbicara tentang kemudahan, yusra, Allah tidak menggunakan alif lam. Allah menjadikannya nakirah. Nakirah itu arti banyak, luas, tidak tertentu. Maksudnya tidak tertentu ini tidak bisa ditunjuk, yang ini tidak. Sehingga dari ayat ini yang ketiga ialah bahwa satu kesulitan itu akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua kemudahan. Sehingga di dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, juga Ibnu Abbas meriwayatkan di dalam asarnya, la yaghlibu usrun yusrain. Satu kesulitan tidak akan mampu mengalahkan dua kemudahan. Sehingga hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, apabila ada kesulitan yang datang, yang pertama harus kita pahami pasti ada kemudahan. Yang kedua, dan kemudahan itu tidak jauh, dekat dengan kesulitan ini, waktunya dekat. Dan yang ketiga, berbahagialah karena satu kesulitan itu akan digantikan oleh Allah dengan dua kemudahan. Sehingga orang yang tidak mau sulit itu orang yang rugi. Karena apa? Di balik kesulitannya Allah akan memberikan kepadanya berbagai macam kebaikan. Sehingga ada suatu kisah, hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kisah ini terjadi dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Suatu ketika Imam Ahmad ibn Hanbal ini adalah seorang imam yang tidak kaya. Tidak kaya. Dan sering terjadi di rumahnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal itu tidak ada gandum untuk membuat roti. Akan tetapi yang aneh, justru apabila di rumahnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal tidak ada makanan, itu sahabat-sahabatnya tahu. Bukan karena Imam Ahmad ini bercerita, akan tetapi ketika keluar rumah dengan tidak adanya makanan di rumahnya, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala tersenyum dan berbahagia.
Sehingga para sahabatnya tahu. Suatu ketika ditanya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal sama teman-temannya, apa yang menjadikan kamu itu tertawa, tersenyum, dan berbahagia? Sementara di rumahmu tidak ada makanan yang bisa engkau makan untuk harimu. Kemudian Al-Imam Ahmad ibn Hanbal menjelaskan kepada mereka, karena aku yakin, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan akan dibalas dengan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak adanya gandum untuk membuat roti di rumahku, maka aku yakin sebentar lagi Allah akan memberikan dua kebaikan dan kemudahan untukku. Itulah seorang muslim yang hakiki, yang mampu menjadikan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penghibur hatinya, sebagai pengatur jalannya, sebagai penunjuk jalannya. Sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari dua ayat ini cukup untuk kita itu menghindari kesedihan. Cukup dengan memahami dua ayat ini dengan pemahaman yang benar, maka insya Allah akan ringan kegelisahan kita, akan semakin berkurang kesedihan kita, dan akan digantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebahagiaan dan ketenangan. Kemudian yang selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Salah satu kunci kebahagiaan ialah apabila kita selalu menyibukkan diri kita dengan aktivitas. Apalagi apabila aktivitas itu adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan fa'idha faraghta, apabila engkau telah kosong. Farigh itu artinya kosong. Maksudnya kosong dijelaskan dalam kitab tafsir ialah apabila engkau ya Muhammad telah selesai dari urusan menyampaikan risalah, telah selesai dari dakwahmu, fansab, maka bersungguh-sungguhlah untuk beribadah kepadaku. Sehingga apabila kita ingin menghindari kesedihan yang berlarut-larut, jangan banyak waktu nganggur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengan dua kenikmatan ini. Kenikmatan yang pertama ialah as-sihhah, kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, waktu luang. Kenapa banyak tertipu? Karena ketika sehat, kita tidak mengetahui arti mahalnya kesehatan. Ketika kita sedang punya banyak waktu kosong, kita tidak mengerti suatu ketika kita akan sibuk mencari waktu-waktu luang. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jangan sampai tertipu dengan yang namanya nikmat sehat, dan jangan tertipu dengan yang namanya nikmat waktu luang. Sehingga apabila orang itu banyak waktu luang dan tidak digunakan untuk aktivitas, maka pikirannya akan dimanfaatkan oleh syaitan untuk bersuudzon kepada Allah. Dia akan mulai berpikir, kenapa ya saya kok tidak kaya? Kenapa ya saya kok tidak jadi orang pintar? Kenapa ya suami saya kok tidak ganteng? Istri saya kok tidak cantik? Itu akan dimasuki oleh syaitan ketika orang itu sedang nganggur. Nah, ketika nganggur biasanya melamun. Kalau melamun itu adalah manfaat untuk syaitan untuk masuk ke dalam otak manusia, sehingga ia akan berburuk sangka kepada Allah. Sehingga untuk menghindari kesedihan yang diakibatkan oleh itu, perbanyaklah aktivitas yang bermanfaat. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita fahami pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.